Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bab ke-8 dari buku Psikolinguistik Kajian Teoritis oleh Abdul Haer, yaitu gangguan berbahasa. Dengan saya, Safa Arifah Okta Anindya, dengan NIM 21014-19093, rombel 3 PPSI 2019. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu gangguan mekanisme berbicara, yang kedua adalah gangguan akibat multifaktorial, dan yang ketiga adalah gangguan psikofisik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanismenya ini dibagi menjadi 4, yaitu gangguan akibat faktor pulmonal, gangguan akibat faktor laringan, gangguan akibat faktor lingual, dan gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor pulmonal, gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernafasnya sangat kurang sehingga cara bicaranya diwarnai oleh nada-nada yang monoton, volume suara yang kecil sekali dan terputus-putus, meskipun dari segi semantik dan sintaksis tidak ada masalah. Kemudian adalah gangguan akibat faktor laringan. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringan ini ditandai oleh suara yang serak atau hilang tanpa kelainan semantik dan sintaksisnya. Artinya, jika dilihat dari segi semantik dan sintaksis, ucapannya masih bisa diterima. Kemudian adalah gangguan akibat faktor lingual, lidah yang sariawan atau terluka, akan terasa pedih dan perih untuk digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak dan aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna, sehingga misalnya kalimat sudah barang tentu ia akan menyangkal. Mungkin akan diucapkan menjadi wah, bahang, kehu, i, ya, aan, menyangkai. Pada orang yang terkena stroke dan badannya lumpuh sebelah, maka lidahnya pun akan lumpuh sebelah. Oleh karena itu, cara berbicaranya juga akan terganggu, menjadi pelo atau cadel. Istilah medisnya disatria, yang berarti terganggunya artikulasi. Kemudian yang keempat adalah gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Misalnya pada orang sumbing, suaranya menjadi tersengau atau bindeng karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit keras palatung, sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Hal ini terjadi juga pada orang yang mengalami kelumpuhan pada langit-langit lunak atau velum. Rongga langit-langit ini tidak memberikan resonansi yang seharusnya, sehingga suaranya menjadi tersengau. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan akibat multifaktorial, atau bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, antara lain adalah sebagai berikut. Berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara yang cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Para penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Mereka sukar sekali untuk memulai suatu gerakan. Namun, bila sudah bergerak, maka ia akan terus-menerus tanpa henti. Dan yang ketiga adalah berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan berbicara mutisme ini
tidak berbicara sama sekali. Sebagian besar dari mereka mungkin masih bisa dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, namun juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Jadi, ada juga gangguan berbicara yang disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi atau pilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Fonem S dilafalkan menjadi C, sehingga kalimat sakit sekali susah sembuhnya menjadi sakit sekali susah sembuhnya. Gejala seperti ini dapat diamati pada orang tua pikun atau jompo, biasanya wanita. Dan yang kedua adalah berbicara kemayu. Menurut Siddhartha, istilah kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan, dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah, gemulai, dan memanjang. Meskipun berbicara jenis ini tidak langsung termasuk dalam gangguan berbahasa, tetapi dapat dipandang menjadi sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin. Kemudian yang ketiga adalah berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama. Kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Seperti orang yang ingin mengatakan, awas ada pohon tumbang, tetapi ia mengucapkannya secara terputus-putus dan berulang-ulang, seperti awas ada pohon tumbang. Apa yang menyebabkan terjadinya gagap ini masih belum diketahui secara pasti. Kemudian yang keempat adalah berbicara latah. Latah adalah respon reflektif berupa perkataan atau perbuatan yang tidak terkendali yang terjadi ketika seseorang merasa kaget. Latah bukanlah penyakit mental, tapi lebih merupakan kebiasaan yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Setiap orang latah mempunyai respon yang berbeda-beda dalam bereaksi terhadap stimulus yang mengagetkannya. Di antaranya, mengulangi perkataan orang lain, meniru gerakan orang lain, mengucapkan kata-kata tertentu dan berulang-ulang, kemudian melaksanakan perintah secara spontan pada saat terkejut. Misalnya pada penderita dikejutkan dengan seruan perintah seperti jongkok atau loncat, maka dia akan melakukan perintah itu seketika. Nah, tadi saya telah menjelaskan tentang gangguan berbicara, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Proses berbicara dan mengerti bahasa adalah proses cerebral, yang berarti proses ekspresi verbal dan komprehensi auditorik itu dilaksanakan oleh sel-sel saraf di otak yang disebut neuron. Proses neuron di otak ini sangat rumit sekali untuk bisa dipahami. Berbahasa seperti apa yang sudah disebutkan di atas berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya
menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afasia. Dalam hal ini Broce sendiri menamai afemia. Afasia ini dibedakan menjadi afasia ekspresi atau afasia motorik yang dulu dikenal sebagai tipe Broca dan afasia reseptif atau afasia sensorik yang dulu dikenal sebagai afasia Wernicke. Berikut yang dibicarakan adalah jenis-jenis afasia itu. Yang pertama adalah afasia motorik, dan yang kedua adalah afasia sensorik. Afasia motorik sendiri adalah tempat menyimpan sandi-sandi perkataan adalah korteks daerah Broca. Maka apabila gudang penyimpanan itu musnah, tidak akan ada lagi perkataan yang dapat dikeluarkan. Jadi, afasia motorik adalah hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderitanya masih mengerti bahasa lisan dan tulisan, namun ekspresi verbal tidak sama sekali. Kemudian afasia motorik subkortikal, yaitu sandi-sandi perkataan disimpan di dalam lapisan permukaan atau korteks daerah Broca. Maka apabila kerusakan terjadi pada bagian bawahnya, subkortikal, semua perkataan yang masih tersimpan utuh di dalam gudang, namun perkataan itu tidak dapat dikeluarkan karena terputus sehingga perintah untuk mengeluarkan perkataan masih dapat disampaikan ke gudang penyampaian perkataan itu atau gudang Broca. Sehingga ekspresi verbal mungkin masih bisa menjadi pancingan agar penderitanya tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa menggunakan ekspresi. Kemudian yang berikutnya adalah afasia motorik transkortikal. Afasia ini terjadi karena terganggunya hubungan langsung antara daerah Broca dan Wernicke. Ini berarti hubungan langsung antara pengertian dan ekspresi bahasa terganggu. Pada umumnya, afasia motorik transkortikal ini merupakan lesi kortikal yang merusak sebagian daerah Broca, sehingga penderitanya dapat mengutarakan perkataan substitusinya misalnya untuk mengatakan pensil sebagai jawaban atas pertanyaan barang yang saya pegang ini namanya apa. Dia tidak mampu mengeluarkan perkataan itu, namun mampu untuk mengeluarkan perkataan itu untuk menulis. Afasia ini disebut juga afasia nominatif. Yang kemudian adalah afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik ini akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak pada kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, dan daerah motorik, serta daerah pendengaran. Kerusakan di daerah Wernicke ini menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar, pengertian auditorik terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut terganggu. Jadi penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis, namun dia masih memiliki curah verbal, meskipun hal itu tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Setelah saya telah menjelaskan tentang gangguan berbahasa, kemudian ada lagi gangguan berpikir. Dalam sosiolinguistik dikatakan bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disukainya, sehingga corak bahasanya adalah ciri khas bagi dirinya. Hal ini dalam sosiolinguistik disebut idiolek atau ragam bahasa perseorangan. Dalam memilih dan menggunakan unsur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu, seseorang akan menyiratkan
afeksi, dan nilai pribadinya pada kata-kata dan kalimat yang dibuatnya. Hal ini berarti memproyeksikan kepribadiannya terhadap gaya bahasanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber dan disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal berikut. Yang pertama yaitu adalah gangguan pikun atau demensia. Penyebab pikun ini antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar, termasuk menurunnya jumlah-jumlah zat kimia dalam otak. Kemudian yang berikutnya adalah skizofrenik. Skizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Kemudian yang terakhir adalah depresi. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasa dan makna curah verbalnya itu yang menyebabkan seseorang tertekan dan akhirnya menimbulkan depresi. Setelah saya menjelaskan tentang gangguan berpikir, berikutnya ada lagi gangguan sosial. Gangguan lingkungan sosial yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan sosial ini adalah seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Dalam sejarah tercatat sejumlah kasus anak terasing baik yang diasuh oleh hewan, serigala, maupun diasingkan oleh keluarganya. Yang pertama yaitu ada kasus Kamala. Ketika baru ditemukan, Kamala diperkirakan berumur 8 tahun dan adiknya berumur 2 tahun. Kamala masih bisa hidup sampai berumur 9 tahun, kemudian sedangkan adiknya tak lama setelah ditemukan, ia meninggal. Karena hidup di tengah serigala, ia sangat mirip dengan serigala. Ia berlari cepat sekali dengan kaki dan tangan mengaum-ngaum, lebih sering bergaul dengan serigala, dan tidak bercakap satu patah kata pun. Tidak terlihat adanya mimik wajah atau ekspresi juga. Kemudian yang kedua adalah kasus Ginny. Ketika ditemukan pada tahun 1970, Ginny berada dalam kondisi yang sangat kurang terlibat sosial, primitif, terganggu secara emosional, tidak dapat berbicara. Ia dikirim ke rumah anak-anak Los Angeles dengan diagnosis awal sebagai anak yang menderita kurang gizi parah. Ketika pertama kali mendapatkan perawatan, Ginny tidak dapat menggunakan bahasa, namun dari evaluasi perawatan berbulan-bulan, didapat kesimpulan bahwa Ginny adalah anak yang terbelakang dan perilakunya tidak seperti anak-anak lemah mental. Meskipun ia mengalami gangguan secara emosional, tetapi ia tidak mengalami gangguan fisik atau mental yang dapat memperkuat keterbelakangannya. Jadi keterbelakangannya adalah karena lamanya tekanan psikososial dan fisik yang dialaminya. Baik, sekian dari saya presentasi tentang bab ke-8 dari psikolinguistik kajian teoritis oleh Abdul Chaer, yaitu gangguan berbahasa. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.